Ada buaya di atas kayu. Kalau kamu cari yang setia, aku maju nomor 1. Walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fahri Asy'ari dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Solihat Nur Fitriah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ejaan dan EYD. Apa itu pengertian ejaan dan EYD? Dalam penulisan bahasa Indonesia, tentu ejaan sangatlah penting untuk diperhatikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam kurung KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya. Dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Dikutip dari buku esai penerapan ejaan bahasa Indonesia 2020, karya Widya Fitriyantiwi, ejaan disebut juga sebagai kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa, supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Dari beberapa pengertian tadi, bisa dikatakan kalau ejaan adalah cara dalam menuliskan kata atau kalimat dengan benar, dengan memperhatikan penggunaan huruf serta tanda baca yang benar. Lalu, bagaimana dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan? Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan dalam penulisan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia yang termuat dalam Surat Keputusan Presiden nomor 57 tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan yang disempurnakan atau lebih sering disingkat menjadi EYD adalah aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia yang hingga sampai saat ini masih digunakan. Sebelum menggunakan EYD, bangsa kita sempat menggunakan yang namanya ejaan Suwandi loh. Nah, sejak diberlakukannya EYD, ada beberapa penulisan huruf dalam ejaan Suwandi, kemudian diubah seperti berikut ini. J menjadi Y, DJ menjadi J, NJ menjadi NY, CH menjadi KH, TJ menjadi C, SJ menjadi SY. Selanjutnya, fungsi ejaan. Ejaan tidak semata-mata hanya digunakan untuk menulis kata atau kalimat dengan benar. Ejaan juga memiliki fungsi yang cukup penting dalam penulisan bahasa Indonesia. Menurut Siti Maimunah, dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi tahun 2019, berikut fungsi ejaan di antaranya. Yang pertama, sebagai pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku. Yang kedua, membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Selanjutnya, sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. Kemudian, yang keempat, penggunaan ejaan dapat membantu mencerna informasi dengan lebih cepat dan mudah karena penulisan bahasa yang lebih teratur. Selanjutnya yang kelima, penulisan ejaan dan contohnya. Dilansir dari buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang ditulis oleh Kemendikbud RI, terdapat beberapa aturan dalam penulisan ejaan yang benar. Yang pertama, ada huruf abjad. Dalam bahasa Indonesia terdapat 26 huruf abjad, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Yang kedua, huruf vokal. Dalam bahasa Indonesia terdapat 5 huruf vokal yang diantaranya adalah A, I, U, E, dan O. Yang ketiga, huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 21 huruf konsonan diantaranya B, C, D,
FGHJ, KLMN, PQRS. Yang selanjutnya ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Contoh penggunaan pada kata santai, amboy, pulau, dan survei. Selanjutnya, yang kelima, gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh penggunaannya seperti pada kata khusus, akhir, ngarai, siang, banyak, nyata, syarat, dan musyawarah. Yang keempat, yang selanjutnya yang F, huruf kapital. Selanjutnya G, huruf miring. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pusaka. Contoh, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Selanjutnya yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, dia tidak diantar tetapi mengantar. Selanjutnya yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, setelah ini aku harus upload gambar ke website. Selanjutnya, yang H, huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contoh huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Contoh bab 1 pendahuluan. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang pengertian ejaan dan EYD. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan dan nada kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.